Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Wiwi Andriani Esos. Kali ini kita akan belajar sosiologi kelas 12 dengan materi ketimpangan sosial. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami ketimpangan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Nah, anak-anak Ibu dapat kita lihat betapa besar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dari bentuk simbol kepemilikan rumah. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, memahami ketimpangan sosial. Kedua, faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketiga, mengidentifikasi bentuk ketimpangan sosial. Keempat, dampak ketimpangan sosial. Kelima, menganalisis sikap kritis menghadapi ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merujuk pada kesenjangan yang terjadi dalam distribusi sumber daya dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini dapat berkaitan dengan pendapatan, pendidikan, status sosial, kesehatan, atau kesempatan. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan dalam masyarakat. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya adalah kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan golongan sosial. Semua faktor ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan mempengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dapat kita lihat ketimpangan sosial menjadikan anggota masyarakat tidak memiliki akses yang sama dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Seperti yang disampaikan tadi, dalam masyarakat terdapat ketimpangan dalam hal kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, adanya kemiskinan, lapangan pekerjaan yang tidak merata, perbedaan status sosial dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat berbentuk ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika ada kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ketimpangan pendidikan terjadi ketika akses dan kualitas pendidikan tidak merata di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan kesehatan terjadi ketika akses dan kualitas layanan kesehatan tidak merata di antara kelompok masyarakat. Sedangkan ketimpangan akses terhadap sumber daya terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya penting seperti air bersih, pangan, dan energi. Dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, serta memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial. Dampak lainnya termasuk peningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketimpangan sosial guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Sikap kritis menghadapi ketimpangan sosial. Sikap kritis sangat penting dalam menghadapi ketimpangan sosial. Dengan memiliki sikap kritis, seseorang dapat memahami permasalahan sosial secara lebih mendalam dan mengembangkan solusi yang tepat dan efektif. Selain itu, sikap kritis juga dapat membantu seseorang untuk tidak mudah terpengaruh oleh pandangan atau opini yang tidak benar atau tidak adil terkait ketimpangan sosial. Mari kita mengamati gambar. Masalah ketimpangan dalam bidang ekonomi antara si kaya dan si miskin. Masalah ketimpangan di bidang sosial pada masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Selanjutnya, gambar ketimpangan dalam bidang budaya. Globalisasi menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikisnya budaya lokal, juga memunculkan sikap atau gaya hidup konsumerisme. Ketimpangan sosial budaya adalah suatu keadaan yang terjadi di masyarakat berupa ketidakseimbangan pertumbuhan budaya yang tidak selalu sama di daerah satu dengan daerah lainnya. Hal tersebut terjadi karena faktor globalisasi saat ini, yang mengakibatkan dampak yang kurang baik bila tidak segera ditangani.
Nah, dapat kita lihat pada gambar aspek ketimpangan masyarakat. 84% responden dari 2.250 orang mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu aspek. Di sini dapat dilihat dari ketimpangan pada masyarakat Indonesia 6,57%. Artinya ada ketimpangan antara 6 sampai 7 dari total 10 aspek. Luar biasa, anak-anak ibu, ada banyak ketimpangan yang terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki kepekaan sosial untuk dapat menganalisis jenis ketimpangan sosial dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Mari kita berkelompok. Anak-anak ibu diharapkan dapat menganalisis tentang 1. Ketimpangan antara desa dan kota, 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia, 3. Ketimpangan ekonomi, 4. Ketimpangan budaya, 5. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Setelah kalian menganalisis tentang faktor penyebab ketimpangan tersebut, kalian harus memberikan solusi untuk mengatasinya. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.